Bapak Ketua CEO dan Antara, Menteri Investasi dan BKPM, kemudian Kepala Badan BUMN, dan Pak Menteri Keuangan. Di sebelah kiri saya, Ibu Fredrika Widya Sari Dewi, dan nanti mewakili OJK, nanti akan bersama Pak Hasan Fauzi, kemudian ada Pak Jeffrey Hendrik, perwakilan direksi dari Bursa Efek Indonesia, dan Pak Samsul, Direktur Utama daripada KESE. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin sharing bahwa kondisi per saat ini seperti sudah sering disampaikan, kondisi makroekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih 5,04 di kuartal ketiga, dan dalam waktu yang singkat nanti minggu depan hari Kamis tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan yang di kuartal ketiga. Kemudian inflasi 2,92 di bulan Desember, dan hari Senin besok juga akan diumumkan oleh BPS tingkat inflasi di bulan Januari. Dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1%. Kemudian kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan import, yaitu 156,5 miliar. Kemudian defisit fiskal masih terjaga di batas 3%. Kemudian juga lihat daripada perbankan masih baik, pertumbuhan kredit masih 9,6%, dana pihak ketiga masih double digit 13,83%. Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87%. Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60% atau 40%. Dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari investment grade, baik dari Moody's Baa2, kemudian Fitch BBB dan S&P. Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar, Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reform pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa, dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, liquid, dan berintegritas. Kemudian peningkatan transparansi, juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Poin ketiga terkait dengan penegakan aturan dan sanksi hukum. Bursa Efek Indonesia
bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan. Yang keempat, stabilitas dan keberlanjutan. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat tangguh, pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Selanjutnya saya minta Saudara Kiki Fredrika Widiasari untuk menyampaikan hasil rapat internal daripada Dewan Komisioner OJK. Silakan Bu Kiki.